Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Aduh, kayaknya lagi pusing apa gimana ini? Iya, Mas. Lagi ada yang dipikirin ini, Mas. Saya, Ah, saya teh kadang kalau mikirnya, Mas, perasaan kemarin teh baru hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang udah mau Sabtu lagi. Hari teh kayak asa cepet gitu, Mas. Kemarin itu perasaan duhur, asar, maghrib, isya, tahu subuh ketemu tahu duhur lagi. Perasaan teh semakin hari itu kayak cepet gitu. Jadi kayak seperti yang dibilang para ulama itu kalau hari sudah semakin cepat, waktu semakin cepat itu katanya kok tanda-tanda akhir zaman gitu, Mas. Apa benar gitu sih? Apa gimana Mas? Coba Mas kalau menurut Mas Budi gimana Mas? kayaknya bukan Mas Bandi aja yang ngerasain. Hmm, Saya juga sering. gitu Mas. Bahkan istri saya juga pernah. Pak, ini udah sebelum? Saya bilang, udah dari tadi. Perasaan baru tadi maghrib udah cepet Isya. Bener. Berarti sama ya Mas. Iya. Jadi apa namanya? Nggak cuma saya gitu yang merasakan kok hari kayak semakin cepat itu berarti Mas Budi juga ngerasain juga itu teh. Mungkin semuanya ngerasain, Hmm, Mas. Cuman nggak cerita gitu. iya iya, mungkin Cuma di cuma batin iya, aja ya, iya. dipikir aja gitu. Istri juga gitu bilang perasaan kajian di Masjid As-Salam itu hari Kamis, kemarin tahu-tahu sudah mau Kamis lagi. Iya. Gitu. Yang kajian ibu-ibu teh Mas, yang Iya, iya, iya. itu kan perasaan katanya cepet loh. Perasaan baru kemarin Kamis kok sekarang Kamis lagi. Mungkin ini salah satu dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ini, Mas. Itu Mas? Iya. Soalnya saya pernah dengar tuh di channelnya YouTube-nya Pak Ustadz itu. Iya, Waktu beliau di Madinah, iya. itu cerita kalau seumpamanya deket ke hari akhir atau hari kiamat, Iya. itu ada tanda-tandanya. Ya salah Hmm, satunya di antaranya itu waktu itu terlalu kayak cepat, cepat, iya. gitu. Itu pas Pak Ustadz waktu Waktu di 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 Madinah, Madinah. ya kan dia kan sering live streaming Oh atau iya. gimana ya. Ya, saya kan setiap ini suka ada notifikasi Iya. karena udah di subscribe sih. Jadi Hmm, saya lihat, saya telaah, saya cermati, emang benar. oh gitu. Oh iya Mas, pas saya juga kebetulan belum pernah lihat videonya ya Mas, yang Yang waktu di Madinah itu kan ya belum. yang di yang Pak Ustadz menceritakan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu saya belum lihat gitu. Jadi apa namanya saya kok jadi pengen 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 tahu ya. lihat gitu, pengen tahu itu. Mas Budi Ya masih ada itu. ada. Ya Oh, udah sekarang kita lihat bareng-bareng aja yuk. oh gitu. Pas bener ini Iya. saya teh pengen pengen tahu gitu. Nah, Jadi apa namanya biar saya teh lebih tenang. Oh iya benar berarti kalau emang ini udah tanda-tanda hari akhir zaman gitu. Boleh boleh ya Mas ya. iya. Dari sahabat mulia Auf bin Malik, dia mengatakan bahwasanya ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Sedangkan beliau berada di dalam sebuah tenda yang terbuat dari kulit. Kemudian beliau bersabda, "U'dud, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat." Jadi artinya bahwasanya ketika 6 perkara ini sudah terjadi, maka kiamat pasti akan terjadi. Ketika 6 perkara ini sudah terjadi, kiamat pasti akan terjadi. Yang pertama, wafati atau mauti, yaitu yang pertama adalah wafatku, kata Rasulullah.
Ini adalah tanda pertama dari kiamat kecil yang terjadi pada tahun 11 Hijriah, karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Kemudian yang kedua, Fathu atau pembukaan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis, yang mana peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah. Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis dan membangun masjid di sana. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya kematian seperti penyakit yang menimpa kambing atau taun amwas. Nah, penyakit taun ini terjadi pada tahun 18 Hijriah di wilayah Syam yang menyebabkan kematian sekitar 25.000 muslim, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau wafat terkena penyakit taun ini, wabah ini. Kemudian yang keempat, melimpahnya harta hingga seseorang diberi 100 dinar. Melimpah harta itu, dan ini tetapi masih merasa kurang. Jadi sudah mendapatkan 100 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram seperempat ya. 4,25 gram. Itu setiap orang dikasih 100 dinar. Tapi mereka masih merasa kurang. Hal ini pernah terjadi pada pemerintahan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan akan terjadi lagi di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, di mana harta berlimpah hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Yang kelima adalah fitnah besar yang masuk ke setiap rumah orang Arab. Ini akan terjadi fitnah besar. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, fitnah ini dimulai dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan terus akan berlanjut hingga kini. Satu tanda yang belum terjadi yaitu gencatan senjata antara kaum muslimin dan Bani Asfar, yaitu Romawi. Lalu mereka mengkhianati perjanjian dan menyerang kaum muslimin dengan pasukan besar. Dalam hadis disebutkan bahwa pasukan mereka terdiri dari 80 bendera, di bawah tiap bendera ada 12.000 tentara. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan Ibnul Munir menegaskan bahwa peristiwa ini belum terjadi hingga zaman mereka, yang berarti ini adalah salah satu tanda yang masih dinantikan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa meskipun pasukan Romawi sangat besar, kemenangan akhirnya tetap berada di pihak kaum muslimin. Ini tinggal satu tanda yang belum terjadi. Kalau tanda ini sudah terjadi, ini akan terjadi kiamat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Masjid Nabawi Madinah Al Munawwaroh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.